tell me that I'm never gonna make. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Entok Medan Channel. Halo, apa kabar sahabat peternak entok seluruh Indonesia? Apa kabar semuanya? Agar channel ini semakin maju dan berkembang, jangan lupa di like, komen, dan subscribe video ini. Oke teman-teman sekalian, kali ini channel Entok Medan akan membawakan judul tentang pembesaran 60 ekor entok pejantan hasilkan 6 juta rupiah dari beternak entok sistem pembesaran dalam jangka waktu 3,5 bulan. Oke kawan-kawan sekalian, simak video ini tanpa di skip-skip ya, agar kawan-kawan sekalian bisa memahami apa yang akan saya sampaikan di video ini. Oke, langsung saja masuk di videonya. Kali ini saya akan menjelaskan, jika teman-teman sekalian sudah memiliki lebih kurang indukan itu sudah cukup dan juga sudah memiliki anakan entok lebih kurang itu 60 ekor teman-teman sekalian. Kalau 10 ekor saja kita memiliki indukan, maka perindukan saja kita buat menghasilkan 10 ekor anakan entok, maka 10 ekor kali 10 sudah 100 ekor anakan entok. Nah disitu kita seleksi saja. Itu biasanya kalau entok ya kawan-kawan sekalian itu berbeda dengan ayam. Kalau entok itu biasanya anakannya itu dominan jantan dibandingkan betina. Kalau ayam itu biasanya lebih banyak betina dibandingkan jantan. Ini menurut pendapat saya sesuai yang sudah saya jalani dalam beternak entok ini kawan-kawan sekalian. Memang entok ini di tempat saya khususnya, anakan dari indukan, dari semua indukan itu lebih dominan jantan. Bisa dia 8 ekor jantan dan 3 ekor betina, atau juga bisa 7 ekor jantan, selebihnya itu betina teman-teman sekalian. Dia tidak banyak betinanya teman-teman sekalian, makanya indukan jarang sekali saya jual karena memang pada masa sekarang ini sangat kekurangan. Nah dari situ sudah kita bisa lihat kawan-kawan sekalian, kita tinggal memilih konsep, kita mau jual anakan entok atau kita pembesaran entok. Kali ini pembahasan kita adalah pembesaran anakan entok sampai dengan usia 3,5 bulan teman-teman sekalian. Nah jika teman-teman sekalian sudah memiliki kurang lebih 60 ekor anakan entok, langsung saja kita buat materi kita kali ini untuk pembahasan pembesaran 3,5 bulan dan menghasilkan lebih kurang 6 juta rupiah kawan-kawan sekalian. Nah untuk pembesaran ini dalam usia 1 hari sampai dengan 1 bulan itu disarankan itu menggunakan pur starter untuk anakan ayam ataupun pur 511. Itu dari usia 1 hari sampai dengan 3 minggu boleh kawan-kawan sekalian. 3 minggu boleh, 1 bulan juga boleh. Tujuannya untuk memicu hormon pertumbuhan pada anakan entok ini. Jika diberikan sampai usia 1 bulan itu biasanya bisa mencapai bobot itu kawan-kawan sekalian, ada yang hampir setengah kilogram beratnya, setengah kilogram bahkan lebih, untuk kalau diberi pakan full ya kawan-kawan sekalian, full. Nah setelah pemberian pakan full tadi, kita bisa selingi pakannya dengan sayur-sayuran seperti kangkung yang kita iris-iris kawan-kawan, iris kecil-kecil, ataupun kangkungnya bisa direbus dan juga dicampur dengan sayur kol. Sayur kol tadi kita dapatkan di pasar, kita beli sajalah kawan-kawan sekalian. Sayur-sayuran tidak layak lagi dikonsumsi manusia, maka harganya juga akan lebih murah meriah kawan-kawan sekalian. Nah, jadi pintar-pintar saja kita dalam pemberian pakan tambahan. Dan juga jika teman-teman sekalian sudah memiliki tanaman azolla, itu azolla itu sangat tinggi akan protein nabati, yang mana protein nabati ini dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan. Protein nabati ada di kedelai juga kawan-kawan sekalian, seperti tempe itu protein nabati. Kalau protein hewani berasal dari hewan, contohnya di tempat saya itu insang ikan lele dan ikan lele yang sudah tidak layak lagi lah istilahnya. Nah itu protein hewani berasal dari hewan. Nah selanjutnya pada pemasukan di usia 1 bulan 1 hari itu bisa kita campur pakannya tadi dengan dedak kawan-kawan sekalian. Tetap kita campur purnya, pur tetap kita campur tapi tidak terlalu banyak, hanya sedikit. Istilahnya kita buat saja 1:1, berarti 50% banding 50%. Nah selebihnya itu kita campurkan dengan insang ikan lele yang kita sudah sediakan dan sudah kita dapatkan dari pasar ataupun pajak ikan lah kalau bisa dibilang. Itu kontrakkan saja pada peternak ikan ataupun memang dia penjual ikan di pasar atau di pajak, itu kontrakkan saja per bulan berapa, saya ambil semua
setiap hari insang ikan lelenya ataupun ikan lele yang sudah mati lah, tidak layak lagi dijual untuk dikonsumsi manusia. Itu kawan-kawan sekalian kontrak saja. Itu caranya agar bisa menghemat pakan. Kita hanya mengeluarkan pakan full pabrik di awal saja sampai dengan mencapai usia 1 bulan 2 minggu kawan-kawan sekalian. Tujuannya kita pemberian pur tadi pada usia 1,5 bulan itu agar badannya, agar tubuh entok ini tidak terkejut akan perubahan pakan atau perubahan nutrisi. Kalau kita membuat langsung, perubahan itu 100% dari pakan pur langsung berpindah ke dedak campur dengan insang ikan lele, maka nafsu makan entok tadi akan berkurang. Maka kita kurangi sedikit demi sedikit sampai di usia 2 bulan kita stop pemberian pur tadi kawan-kawan sekalian. Jadi di usia 1 bulan itu sudah stop pemberian pur. Jadi kita bisa membuat pakan alternatif tadi itu lebih maksimal pemberiannya. Nah, pada usia 2 bulan biasanya di tempat saya itu sudah mulai tumbuh bulu-bulu sayap kawan-kawan sekalian. Nah, seperti yang ada di video ini itu lebih kurang 2 bulanan kawan-kawan sekalian, 2 bulan. Mau jalan 2 bulan lah, sebagian mau jalan 2 bulan, ada yang di usia 1 bulan. Jadi pemberian pakan ini bertujuan agar pertumbuhan bulu sayapnya itu cepat kawan-kawan sekalian. Jika pertumbuhan bulunya cepat, maka bobot badan akan cepat menyusul juga. Nah, dari pakan alternatif tadi memasuki usia 3 bulan full, itu kita beri pakan alternatif full juga teman-teman sekalian. Nah, jika teman-teman sekalian rumahnya dekat persawahan, boleh dicampur dengan keong mas tadi kita pecahkan dari cangkangnya, ataupun ya kita pecahkan dulu dari cangkangnya lalu kita rebus kawan-kawan sekalian, direbus dulu baru kita campurkan dengan dedak padi tadi kawan-kawan sekalian. Atau di dekat tempat-tempat kawan-kawan sekalian itu masih banyak rerumputan sehingga bekicot itu masih melimpah. Bekicot lebih bagus kawan-kawan sekalian karena proteinnya itu sangat tinggi. Nah, bisa dilihat di sini ini lebih kurang itu ada 150 ekor dibesarkan, tapi konsep kita kali ini pembesaran 60 ekor saja. Jadi kita ambil yang gampang-gampang saja teman-teman sekalian. Jadi inilah contoh pakannya tadi, pakan alternatif tadi, tidak padi dan insang ikan lele ataupun ikan lele yang sudah tidak layak lagi. Kita rebus sampai mendidih teman-teman, baru kita dinginkan sampai dengan sudah mulai hangat, baru kita berikan pakan tadi pada entok-entok yang ada di kandang. Jadi ya teman-teman sekalian, ini full jantan semuanya. Jadi pembesaran ini cukup menjanjikan dan cukup menguntungkan. Istilahnya kita buat untuk bongkar celengan saja. Nah, setelah memasuki usia 3 bulan tadi teman-teman sekalian, entok itu sudah mencapai di bobot lebih kurang 2,5 kg lah, 2,5, karena memang pakannya kita jaga benar-benar pakannya tadi, dari kualitas pakannya tadi. Nah, apalagi di sistem pembesaran pakan itu, jika biasanya kita berikan di jam 8 pagi, maka wajib di jam 8 pagi. Mau itu hujan, mau itu kita rasa malas, rasa capek, kita harus konsisten dalam proses pembesaran entok ini. Dan juga jika kita biasa memberikan di jam 5 sore, kita wajib di jam 5 sore itu mau hujan, mau panas, mau capek, itu harus konsisten kawan-kawan sekalian. Kita sebagai peternak harus konsisten akan waktu. Kita saja manusia makan terlambat bisa sakit perut, bisa lemas, bisa sakit, apalagi hewan ternak kita. Kita anggap saja mereka seperti manusia kawan-kawan sekalian. Pakannya harus benar-benar terjaga, benar-benar kualitasnya dengan kualitas yang baik, karena kita di sini mengejar keuntungan, mengejar bobot badan sampai di usia 3,5 bulan. Nah, di 3,5 bulan itu teman-teman sekalian, bobot badannya sudah mulai meningkat sampai dengan di 2,9 sampai dengan 3 kg kawan-kawan sekalian. Karena memang pakan ini saya sangat rekomendasikan untuk teman-teman sekalian tiru. Untuk pakan alternatif hemat murah meriah tapi dengan protein hewani yang sangat tinggi. Nah, kawan-kawan sekalian bisa kreasikan kembali pakan ini dengan apa yang ada di daerah kawan-kawan sekalian, apa yang melimpah pakan alternatifnya. Ya, tadi jika di dekat sungai bisa cari kerang ataupun kijing ya kawan-kawan sekalian. Kalau di Medan ini kijing namanya kawan-kawan sekalian, kerang sungai. Di lumpur-lumpur itu biasa banyak kalau di sungai ataupun di danau. Nah, itu lebih bagus lagi, lebih bagus itu teman-teman sekalian, karena kan memang lebih hemat kita mencari kan kawan-kawan sekalian. Itu bisa kita stok, kita readykan, tinggal kita membuat media kolamnya untuk penempatan kerang tadi, ataupun di dekat laut kawan-kawan sekalian. Apa saja
ikan-ikan kecil-kecil itu kawan-kawan sekalian jika bisa diolah sebagai pakan alternatif yang lebih murah meriah dibandingkan pakan pabrikan, ya itu bisa kawan-kawan sekalian kreasikan. Apa saja bisa dikreasikan, apalagi dekat pajak, dekat pasar banyak sekali sayur-sayuran seperti kol, kangkung, wortel, itu banyak sekali lah pakan-pakan alternatif yang bisa kawan-kawan sekalian itu olah kembali sebagian pakan alternatif. Jadi di sini tidak terlalu saya tekankan dengan ikan lele. Apa yang saja yang ada di daerah kawan-kawan sekalian itu yang melimpah, itu kawan-kawan sekalian bisa terapkan. Tapi jika memang kawan-kawan sekalian bisa menyanggupi pakan alternatif seperti yang ada di video saya, seperti yang saya jelaskan di video-video sebelumnya, itu silakan saja kawan-kawan sekalian. Tapi khusus untuk pembelian atau pemesanan untuk sekarang ini masih belum bisa saya jual kawan-kawan sekalian, karena sudah banyak sekali yang menanyakan anakan entok dijual atau tidak. Nah, pada usia 3,5 bulan itu bobot badan sudah di bobot lebih kurang itu 3 kilograman. Jadi saya biasa menjual itu di harga 50.000 kawan-kawan, 50.000 rupiah. Jadi per kilo itu kita sudah mendapatkan 150.000 rupiah per ekornya. Kadang-kadang kalau kita main sistem borong, sistem harga per ekor, biasanya saya buat itu di harga 140.000 rupiah di usia 3,5 bulan di bobot 29 sampai dengan 3 kg up. Jadi 140.000 rupiah lah saya buat, tidak perlu 150.000 rupiah. Tapi memang kadang-kadang terjadi kesepakatan harga bisa 140.000 rupiah, di bawah itu juga bisa 135. Tapi standarnya biasanya 140.000 rupiah kawan-kawan sekalian. Karena di sini walaupun entok ini bobot badannya berat, tapi usia muda kawan-kawan sekalian. Jadi 140.000 rupiah dikali 60 ekor entok pejantan, kita sudah menghasilkan 8.400.000 rupiah kawan-kawan sekalian. Ini hasil yang sangat memuaskan, 8.400.000 rupiah dalam jangka waktu 3,5 bulan. Nah, di sini kita buat potongan harga kawan-kawan sekalian. Potongan ini untuk memotong kos pakan lebih kurang 3,5 bulan. Jadi 8.400.000 dikurang 6 juta, jadi lebih kurang 2.400.000 itu sisanya kawan-kawan sekalian. Dari 8.400.000 itu sisa 2.400.000 untuk kos pakan lebih kurang 3,5 bulan. Jadi sangat-sangat hemat kawan-kawan sekalian dalam proses pembesaran ini. Perinciannya, kalau untuk perinciannya kawan-kawan sekalian itu bisa japri melalui WhatsApp kawan-kawan sekalian. Kita bahas di situ dari proses pemberian pakan, berapa kilogram pakan yang akan saya buat, itu nanti saya akan jelaskan secara terperinci untuk kawan-kawan sekalian, agar lebih paham dan lebih jelas akan apa yang saya sampaikan sebelumnya. Video ini untuk mempersingkat agar teman-teman sekalian tuh tidak terlalu panjang mendengarkan prinsip atau perincian harga dari proses pakan. Kita hanya menghitung secara global saja. Oke, saya rasa paham dari penjelasan saya kali ini. Sekian dulu dari channel Entok Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.